Berjumpa kembali anak-anak. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kurva titrasi. Ya, saya sendiri, ini Wayaneka Pratiwi. Sebelumnya, kalian telah belajar tentang titrasi asam basa, tentang konsep titrasi, apa itu titran, titrat, titik ekivalen, titik akhir titrasi. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kurva titrasi. Apa itu kurva titrasi asam basa? Mari kita belajar untuk menambah pemahaman kalian terhadap kurva titrasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membedakan kurva titrasi berdasarkan jenis asam basanya, menganalisis kurva titrasi asam basa. Mari kita lanjut dulu. Titrasi, seperti yang kita pelajari kemarin, adalah digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi asam atau basa. Jadi, kalau misalnya kita mau menentukan konsentrasi asam kuat, kita bisa mereaksikannya dengan basa kuat. Begitu juga kalau kita mau menentukan konsentrasi basa kuat, kita bisa mereaksikannya dengan sebuah asam kuat. Oke. Bisa juga kita, kalau kita titrasi asam kuat, bisa juga kita menggunakan basa lemah untuk titrannya. Atau sebaliknya, kalau titratnya basa lemah, kita bisa menggunakan titran asam kuat. Kemudian kalau asamnya lemah, kita bisa menggunakan basa kuat. Untuk titrasi asam lemah, basa lemah itu tidak kita lakukan karena agak sulit mengamati titik akhir titrasi. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lemah, misalnya asam lemah, pilihan kita adalah mereaksikannya dengan basa kuat. Tetapi kalau basanya lemah, kita bisa memilihnya direaksikan dengan asam kuat. Titrasi itu tidak dilakukan untuk asam lemah dan basa lemah. Oke. Karena itu, kurva titrasi ada 3 jenis. Ada kurva titrasi asam kuat basa kuat, ada kurva titrasi asam kuat basa lemah, ada kurva titrasi asam lemah basa kuat. Nah, ini adalah contoh titrasi antara asam kuat yang dititrasi oleh basa kuat. Kenapa kita tahu bahwa asam kuat yang dititrasi? Karena pH awal, ini pH awal, itu berada di bawah 7, yaitu cenderung mendekati 1. Ini 1, ini menunjukkan bahwa dia adalah asam kuat. Beda kalau kurvanya mulai dari sini, misalnya di angka 14. Maka dia yang dititrasi adalah basa kuat. Kalau yang ini yang dititrasi adalah asam kuat. Pentitrannya adalah basa kuat. Nah, titrasi asam kuat ketika di awal itu hanya ada asam kuat saja di labu elemer. Belum ditambahkan NaOH dari buret. Sehingga pada titik awal ini dia hanya ada asam, di mana pH-nya adalah 1. Kemudian ketika terus ditambahkan buret diputar kerannya sehingga mulai menetes, maka terjadi penambahan NaOH ke elemer. Ketika baru NaOH-nya ditambah 5 mili, segini pH-nya. 10 mili, segini pH-nya. Terus naik pH-nya sampai titik ekivalen tercapai, di mana semua asam sudah bereaksi dengan basa. Kalau kalian terus menambahkan NaOH dari buret, maka akan ada kelebihan NaOH sehingga pH-nya berubah menjadi basa. Karena asamnya sudah habis bereaksi ketika titik ekivalen. Penambahannya ini akan terus menghasilkan basa. Ciri khas dari kurva titrasi asam kuat basa kuat adalah titik ekivalen berada di 7. Dan kurvanya kecuramannya sangat tinggi ketika mendekati titik ekivalen. Itu dulu. Kemudian yang kedua, itu adalah kurva titrasi asam kuat basa lemah. Oke, di sini yang asamnya kuat, basanya lemah. Sehingga nanti titik ekivalen akan bersifat asam.
Artinya titik ekivalennya itu berada di bawah 7. Karena yang kuat di sini adalah asam. Maka di sini ketika dimulai dari 0 dia akan naik terus. Nanti titik ekivalennya seperti ini, dia ada di 7. Di bawah 7, maaf, di bawah 7. Oke, baru dia naik. Ciri khasnya untuk kurva ini, titik ekivalen berada di bawah 7. Kemudian kurva juga mengalami kecuraman di sini. Ini titik awal juga karena asam kuat dimulai dari sangat di bawah ya, mendekati 0 atau 1. Oke. Kemudian kurva titrasi asam lemah, basa kuat. Nah, yang di sini yang titrasi asam lemah. Jadi dia kurvanya tidak dimulai dari titik yang di bawah, tapi dari asam lemah. Kemudian dia terus ditambahkan di sini. Nanti titik ekivalen itu akan tercapai ketika dia lebih dari 7 karena di sini asam lemah, basa kuat. Pembawa sifat yang kuatnya adalah basa, maka titik ekivalennya berada di trayek pH basa, yaitu lebih dari 7. Kalau di sini sekitar 8,8 ya, seperti itu. Kecuraman kurva tidak terlalu curam, tidak securam tadi ya. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas beberapa titik dalam titrasi. Contohnya misalnya titrasi 25 ml HCl 0,1 molar, berarti titrasi ini adalah pembuatan kurva. Jadi konsentrasi kedua zat sudah diketahui. Kita mengambil HCl itu 25 mili. Kemudian kita masukkan ke Erlenmeyer. Kemudian kita masukkan NaOH 0,1 molar ke buret. Kita mulai dari awal titik ini. Titik ini adalah ketika HCl-nya belum ditambahkan. Dia 1 karena ini kan 0,1. Kalau min log 0,1 untuk pH kan 1 dia. Ini 1 awalnya. Nah, kita akan menentukan beberapa titik dari kurva ini. Yaitu misalnya di titik A, di titik ekivalen, kemudian di titik B. Kenapa titik-titik ini pilih? Titik A itu mewakili titik sebelum titik ekivalen, dan titik B itu adalah titik setelah titik ekivalen. Pada saat titik A, ini volume NaOH yang ditambahkan, sekitar 20 mili. Saat titik ekivalen itu 25 mili. Saat titik B itu 30 mili. Kita mulai dari titik A. Pada saat titik A, berarti yang bereaksi adalah titrasi 25 ml HCl 0,1 molar dengan 20 ml NaOH 0,1 molar. Kita lihat. Ini ya. Mol HCl ini 25 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya ya 2,5 milimol. Mol NaOH 20 ml kali 0,1 molar. 2 milimol. Reaksikan. Seperti dulu kita kan sudah belajar ini. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Mula-mula masukkan angka ini. Ini untuk HCl-nya, ini untuk NaOH-nya. Oke, setelah itu kita reaksikan. Reaksinya ini kan koefisiennya sama-sama 1, maka yang terkecil yang bereaksi ini 2, 2, 2. Ini kan lebih kecil 2-nya daripada 2,5. Nah, kemudian ini sisa 0,5, ini habis, ini masih sisa. Di sini tersisa basam kuat HCl. Maka pH ditentukan oleh asam kuat sisa. Konsentrasinya ini 0,5 dibagi volume total. 25 ditambah 20. 25 tambah 20, 45. Maka hasilnya 0,01 molar. pH adalah min log konsentrasi H plus min log 0,01 itu 2. Sudah ngerti anak-anak? Kita lihat sekarang di titik A. Tadi itu yang kita hitung. pH adalah 2. Ini sesuai dengan kurva. Kemudian di titik ekivalen. Saat volume 25 ml, maka yang direaksikan adalah 25 ml HCl 0,1 molar dengan 25 ml NaOH 0,1 molar. Reaksinya bisa kalian amati. Di sini jadi 2,5 keduanya karena volumenya sama. Ini tepat habis
reaksi. Habis ini habis. Karena volume yang direaksikan sama dengan koefisien sama-sama 1. Maka yang tersisa hanyalah garam, NaCl. Maka pH ditentukan oleh pH garam. NaCl adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam tersebut tidak terhidrolisis sehingga pH adalah netral. Ini sudah kita pelajari di hidrolisis garam dulu. Maka kita lihat ketika titik ekivalen pH-nya cocok 7. Sudah paham anak-anak untuk titik ekivalen? Selanjutnya kita hitung di titik B. Untuk titik B saat volume 30 maka yang direaksikan adalah titrasi 25 ml HCl 0,1 molar dengan 30 ml NaOH 0,1 molar. Seperti ini. Nah ini mol NaOH-nya berubah dia. 3 milimol jadinya. Oke. Mana yang habis? Ya HCl karena lebih kecil. Oke, yang sisa mana? Ini dia sisa. NaOH. Yang sisa NaOH adalah basa kuat. Maka ditentukan oleh basa kuat sisa. Ingat, kalau yang sisa lemah nanti ya, dia ditentukan oleh penyangga. Seperti itu. Dulu sudah ada di catatan, coba lihat lagi. Maka basa adalah 0,5 dibagi 55. Dari mana dapat 55? Volume total 25 ditambah 30. 55 dapatnya 0,01 molar. Konsentrasi OH- kali basa, valensi kali basa, NaOH valensinya 1, maka dia sama 0,01. pOH-nya dulu kita cari karena dia basa. Min log OH min log 0,01 dapatnya 2, maka pH-nya adalah 14 dikurang 2 yaitu 12. Kita lihat di grafik, oh cocok, pH-nya dia adalah 12. Begitu caranya anak-anak mencari grafik. Coba nanti kalian download LKS yang Ibu berikan di Google Classroom. Coba kerjakan untuk pasangan asam basa yang lain. Nah, nanti dikerjakan tuh tulis tangan dulu. Setelah ditulis tangan nanti setor ke Ibu, kita diskusikan via WA kelas. Oke. Sekian untuk penjelasan dari Ibu, nanti kita lanjutkan di grup WA kelas. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.